apa Bapak dan Ibu judulnya? Tadi jenengan baru selesai agenda 2. Nah, ini agenda 3 apa? Oh, Bapak dan Ibu. Kedudukan dan peran PNS, Bu. Oh ya. Ya, oke. Kedudukan dan peran PNS, ya, kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance. Ya, nanti Bapak dan Ibu untuk kegiatan kita ya pada agenda ketiga ini nanti ada 3 kali kegiatan sinkronus ya Bapak dan Ibu hari ini. Kemudian besok jamnya sama lagi, jam 2. Dan nanti hari Kamis kita sinkronusnya jam 9. Ya, di awal mungkin kami menyampaikan dulu, nggih, Bapak dan Ibu, supaya tidak ada dusta di antara kita, gitu ya. Karena Bapak dan Ibu sebenarnya memiliki hak untuk kegiatan ini, ya, sinkronus pertama itu jenengan itu harusnya menerima materi itu 90 menit atau 2 jam pelajaran. Besok itu 3 jam pelajaran itu harusnya ya 2 jam lebih 15 menit ya. Hanya karena itu situasi ideal, nih, Bapak dan Ibu, situasi ideal yang kami hanya pegang satu angkatan saja, tetapi kenyataan yang ada tidak seperti itu, karena kami juga diharuskan menghabiskan 2.700 CPNS di Kemenak Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak dan Ibu, pada hari yang sama besok pagi atau hari ini saja tadi, nggih, saya tidak bisa melaksanakan pagi karena pagi masih harus melaksanakan kegiatan seminar rancangan aktualisasi yang minggu depan, yang periode ke-7. Di samping itu, saya hari ini juga ada jadwal dengan mengajar agenda 3 untuk yang periode 9, ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini nanti setelah ini Bapak dan Ibu saya masih janjian dengan teman-teman periode 8 untuk bimbingan yang minggu depan seminar RA. Jadi Bapak dan Ibu harus semangat. Jenengan ki Zoom mau sedilu. Kalau saya itu hampir pasti dari jam 8 sampai jam 4 Bapak dan Ibu. Dan itu setiap hari. Ya, jadi mohon permakluman Bapak dan Ibu kalau yang harusnya 90 menit jadi jam. Karena apa kalau saya mengikuti jadwal, saya itu ada loh Bapak dan Ibu sehari itu jadwalnya 20 JP. Nek digawe kuwi 900 menit. Lah nek 900 menit dibagi swidak pirang jam. Lah aku iso ora turu aku mengko. Maka saya membatasi fisik saya juga Bapak dan Ibu saya pokoknya piye carane tak atur jam kuwi pokoke jam 7 sampai jam 4 sore harus selesai. Itu pun saya malam nggak pernah bawa pulang laptop sengaja Bapak dan Ibu karena apa? Mata ini sudah tidak sanggup buka laptop. Jadi kadang-kadang mohon maaf nanti yang kelompok kelompok piro Mas? Aku lali nih Mas. Telu apa papat Mas Latif? Jenengan kelompok 3. Ya kelompok 3. Ya nanti kelompok 3 pas koceng ada Bu Rata ki di WA sombong orang sombong. Lah ini tadi ada yang WA juga. Ada yang WA itu yang besok dia sudah aktualisasi di periode 3, periode 4. Dia itu mau bimbingan tak jawab. Tak baca nanti malam ya sambil tiduran di HP tak jawab. Nah aku jek ngulang saya gitu ya. Jadi nanti mohon permakluman Bapak dan Ibu karena satu hari itu saya bisa megang 4 atau 5 kelas bahkan ya. Jadi ada jenengan yang masih blended, ada yang hari ini datang periode 1, besok mau seminar LA, ada yang mau seminar RA minggu depan, ada yang sudah aktualisasi periode 2, periode 3, periode 4 ini sudah pada aktualisasi di rumah. Jadi saya kadang-kadang gue bingung sing dijawab dhisik saking oke ini. Gitu ya. Jadi mohon permakluman Bapak dan Ibu. Yang penting nanti Bapak dan Ibu ya untuk pengayaan materi dan seterusnya nanti Bapak dan Ibu saya yakin Bapak dan Ibu ini semuanya adalah sudah dewasa. Jadi pembelajaran andragoginya akan saya lakukan. Nanti Bapak dan Ibu monggo bisa
dipelajari secara mandiri lagi ya. Kalau kaitannya dengan pengetahuan, nanti Bapak dan Ibu bisa mempelajari melalui modul-modul yang kemarin sudah Bapak dan Ibu lakukan pada saat Bapak dan Ibu melakukan kegiatan MOC. Tapi saya yakin nanti kalau tidak dibuka lagi, Bapak dan Ibu ya jenengan mesti lali. Karena wis suwe, ya kan? Ini sudah mengikuti kegiatan blended learning ini sudah hari ke-10 kan. Wis lali Bu wong MOC ini wis kejaman kain wis suwe ya. Maka nanti biasanya orang dewasa itu akan mau dibuka lagi, dibaca lagi ketika butuh. Nah, maka nanti Bapak dan Ibu pasti butuh. Karena nanti pada agenda ketiga ini, ya, Bapak dan Ibu nanti untuk pendalaman terkait manajemen ASN dan smart ASN yang itu sifatnya bukan lagi yang teoritis ya, tetapi lebih kepada praktik untuk agenda 3 ini sebagai pintu masuk pada agenda 4 habituasi. Dan mungkin Bapak dan Ibu akan merasakan pada kegiatan agenda ketiga ini rasanya waktunya cepet banget. Karena nanti Bapak dan Ibu itu eh, mulai besok itu agenda 3 itu belum selesai, tetapi Bapak dan Ibu sudah disusul dengan penjadwalan agenda keempat. Di mana besok itu ada kegiatan yang namanya coaching agenda 1, 2, 3, di mana nanti akan mereview, memberi penguatan untuk agenda 1, agenda 2, dan agenda ketiga. Oke, Bapak dan Ibu, karena ini adalah pertama kali ya, saya ketemu dengan Bapak dan Ibu semuanya, maka katanya kalau tidak kenal maka tak sayang gitu ya Bapak dan Ibu. Ini biodata saya, Bapak dan Ibu, saya di Bali Diklat ya, sudah OTW ke 21 tahun. Bapak dan Ibu, saya di Bali Diklat itu dari tahun 2005 ya. Pengangkatan CPNS 2005 Januari tahun 2025. Kemudian saya jadi Widya Iswara ini baru di tahun 2012 karena memang saat itu CPNS 1 tahun, 3A itu saya 2006 dan saat itu karena di struktural naik ke 3B itu ya baru di 2010. Maka di 2010 itu saya baru bisa mengikuti ya training TOT untuk calon media iswara dan menunggu SK itu di 2012 awal. Nah, saya diangkat menjadi Widya Iswara itu pertama fungsional itu di Widya Iswara pertama Bapak dan Ibu golongannya masih 3B nggih. Alhamdulillah 13 tahun saya mengabdi sebagai Widya Iswara di Bali Diklat. Kalau 7 tahun sebelumnya itu saya di staf nggih, 13 tahun ketika saya di WI. Dari WI pertama 3B saya bisa ke Widya Iswara Ahli Madya dan pangkatnya alhamdulillah sudah di 4D Bapak dan Ibu. Jadi saya satu lagi itu sudah mentok wis ra ono pangkat 4F ya wis ra enak gitu. Ya, kemudian jujur Bapak dan Ibu saya memang background pendidikan saya nggih, background pendidikan saya itu adalah di pendidikan nggih. Maka Bapak dan Ibu pengembangan profesi saya juga banyak saya lakukan adalah di bidang pendidikan. Termasuk ketika saya harus, ya enggak harus ya, saya inginkan gitu ya, memiliki pengetahuan tentang kebijakan pemerintah terkait pendidikan, ya tentunya Kemdikbud itu yang menjadi rujukan saya. Maka nanti Bapak dan Ibu ya masing-masing individu ini paling tidak untuk instansi pembina, kalau misalnya yang penyuluh itu berarti mengikuti yang punyanya Bimas itu harus diikuti karena untuk mengetahui kaitan dengan apa tuh si kita itu apa, untuk pengembangan diri kita juga seperti apa. Ya, kemudian ini alamat rumah saya, Bapak dan Ibu saya dekat saja kalau dari BDK ini hanya 1,5 kilo paling. Oke, kemudian hobi menulis saya ini 1 tahun ini bubrah gara-gara ada latsar ya. Belum menghasilkan tulisan saya di 2025 ini ya, karena aktivitas yang padat luar biasa tidak bisa belum bisa menghasilkan tulisan. Nanti insya Allah kalau Oktober sudah blended learning selesai mungkin saya baru ngebut ya. Jadi memang monggo silakan Bapak dan Ibu nanti bisa intip-intip ya tulisan saya di Google Scholar ya. Jadi
dari mungkin dari awal 2090 1900 berapa itu sudah ada di situ semua. Kemudian ini riwayat pendidikan saya, Bapak dan Ibu, karena home base saya di Semarang, kerja saya juga di Semarang, dan kebetulan pendidikan juga, maka saya tidak melirik perguruan tinggi lain ya, untuk studi lanjut ya. Pilihannya hanya satu ya, IKIP Semarang, dulu IKIP Semarang yang sekarang sudah bertransformasi menjadi UNES ya, yang saya ambil. Ini kebetulan saja saya juga nggak ngeh ya, ternyata itu saya dulu S1 itu tahun 99, S2-nya itu 10 tahun berikutnya. Ini juga nggak tahu, nggak ngepaske, tapi pas saya bikin ini saya jadi ngeh, oh ya ternyata saya ketika kuliah S1, S2, S3 itu terpaut 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Dan S3 kemarin di 2019 ya Alhamdulillah 3 tahun lebih sedikit lah, nggak sampai 4 tahun karena ini lulus itu saya Januari awal. Ya, kemudian tentunya dari bekal yang saya miliki, nggih, dari pendidikan yang saya miliki, pendidikan formal, Bapak dan Ibu, Alhamdulillah sharing experience yang pernah saya lakukan tentunya lebih banyak ke guru, kepala, pengawas, nggih, di lingkungan Kementerian Agama, tentunya Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian pernah punya kesempatan juga saat itu Kominfo tahun 2022 juga punya program pelatihan yang cukup banyak, maka saat itu ada rekrutmen untuk narasumber ya, saya ikut aja. Oke, kemudian di tahun 2023 sampai sekarang ini saya mengikuti beberapa program prioritas dari Kementerian Pendidikan ya Bapak dan Ibu terkait sekolah penggerak itu, karena di situ isinya adalah kebijakan tentang kurikulum merdeka, termasuk menjadi praktisi mengajar di UNESA, dan tahun ini saya juga masih jalan untuk menjadi fasilitator pembelajaran mendalam yang ini juga menjadi program prioritas pemerintah terkait pendidikan yang ada di tingkat dasar, menengah, itu kita lakukan seperti itu. Baik Bapak dan Ibu ya, jadi nanti kegiatan sinkronus kita ya ada 3 ya Bapak dan Ibu, saya sampaikan hari ini sinkronus pertama. Besok jam 2 itu sinkronus yang kedua, dan hari Kamis sinkronus ketiga kita mulai jam 9. Ya, karena kebetulan saya hari Kamis tidak bertugas seminar, maka saya bisa melaksanakan kegiatan sinkronus pagi. Kenapa Bu Ratna nggak jam 8 sekalian? Jujur Bapak dan Ibu, besok jam 8 saya sudah janjian dengan dokter gigi. Kemarin habis apa ronsen gigi, ya, habis ronsen gigi. Udah minggu kemarin sebenarnya, minggu kemarin juga Kemis. Tapi kayaknya kalau hari ini Selasa, Rabu kok kayaknya nggak bisa, yang memungkinkan nanti di hari Kamis. Jadi nanti Kamis saya mungkin dari jam setengah 8 sampai jam 9 itu mau ke klinik gigi dulu. Nanti Bapak dan Ibu untuk sinkronus ketiganya nanti jam 9 ya Bapak dan Ibu, jam 9 nanti sampai kira-kira jam 9, 10, 11, setengah 12, nanti jam setengah 12 khusus untuk yang kelompok 3 bablas coaching gitu nggih Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, tentunya tadi saya sudah mengenalkan diri saya nggih Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu setelah ini nanti menuliskan nama, instansi, jabatan Bapak dan Ibu, serta apa yang Bapak dan Ibu harapkan pada sesi pembelajaran agenda ketiga ini. Monggo Bapak dan Ibu bisa dituliskan saja di chatroom. Nih, silahkan. Ya, biar saya tahu dari kelompok 3 dan 4 ini, nggih, ini untuk jabatannya apa saja, kemudian dari mana saja. Silahkan Bapak dan Ibu.
Oke, Bu Robiatun. Oke, mungkin bisa dituliskan ya, bisa dituliskan harapan untuk pada agenda ketiga ini seperti apa, monggo. Dan penghulu, oke, kita apa? Guru Bahasa Indonesia, penghulu, guru BK, guru BK, penghulu, guru, Oke, Bapak Ibu ya, nanti harapannya memang Bapak dan Ibu nanti dapat menerapkan ya, dapat menerapkan agenda ketiga ini nggih, dalam kehidupan sehari-hari pasti akan jenengan terapkan. Karena apa Bapak dan Ibu pada kegiatan kita nanti nggih, pada kegiatan kita nanti di kegiatan agenda ketiga ini nggih, bahwa memang untuk kegiatan yang kita lakukan, nggih, ini saya akan lanjut ke sini, bahwa tujuan, nggih, tujuan dari kegiatan kita nanti adalah memberikan penekanan kepada Bapak dan Ibu semuanya ya, memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Karena nanti Bapak dan Ibu ya pada kegiatan agenda ketiga ini ya, ini kalau kita kaitkan agenda ketiga ini, kemarin Bapak dan Ibu sudah mendapatkan dua agenda, nggih. Agenda pertama sikap perilaku bela negara. Ini sinten Bapak dan Ibu? Pengajarnya siapa? Bapak Muhlis. Pak Dr. Mukhlis. Muklis. Oke, Pak Dr. Mukhlis. Apa saja yang dibahas Bapak dan Ibu di agenda satu? Pak ingat nggak? Apa Bapak Ibu? Eh, dibuka Wawasan catatannya. kebangsaan Wawasan kebangsaan apa neh? dan aksi bela negara. Dan aksi bela negara terus liyane neh. Po, apa meneh sing dilakoni selain itu? Menganalisis isu I- kontemporer Ya, AIK ya, analisis isu kontemporer. Analisis isu kontemporernya sudah di instansi Bapak Ibu masing-masing kah? ya Sudah. betul. Lah mengko kuwi diteruskan yang agenda 3. Ya, jadi tugasnya Pak Muhlis, tugasnya Bu Nurul nanti dinilai-nilai dasar PNS ini tidak terus ganti agenda ora dienggo mboten. Justru nanti pada agenda ketiga ini, nggih, Bapak dan Ibu, nggih, pada agenda ketiga ini, sebentar mana? Nah, ini kan pada agenda ketiga ini justru nanti yang akan menjadi pintu masuk ya ke agenda habituasi atau agenda 4. Maka pada
agenda 3 ini kalau kita kaitkan dengan agenda pertama, nggih, Bapak dan Ibu, tentunya nanti Bapak dan Ibu dalam melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan kedudukan dan peran Bapak dan Ibu, nggih, agenda ketiga, PNS memiliki kemampuan untuk menunjukkan perilaku bela negara dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat. Selain tadi sudah kami infokan, Bapak dan Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa pada agenda 1 Bapak dan Ibu juga melakukan yang namanya analisis isu atau subbabnya adalah AIK atau analisis isu kontemporer. Nah, agenda ketiga ini Bapak dan Ibu merupakan pintu masuk ke agenda habituasi atau agenda 4. Kemudian karena agenda 3 ini menjadi pintu masuk pada agenda ke-4 atau agenda habituasi ini kalau kita kaitkan dengan agenda 2 ya agendanya Bu Nurul tadi jelas bahwa kegiatan-kegiatan yang jenengan lakukan dengan mengaktualisasikan nilai berakhlak. Jadi kegiatan-kegiatan ini kegiatan apa? Kegiatan-kegiatan yang merupakan gagasan kreatif panjenengan. Nah, aktualisasi berakhlak ini dilakukan terus-menerus sehingga menjadi pembiasaan. Harapannya Bapak dan Ibu itu tidak melakukan hal baik, tidak hanya melakukan gagasan kreatif, kegiatan-kegiatan selama masa aktualisasi 30 hari, datang ke diklat klasikal, telung dino, diuji laporan aktualisasi ini, berkuwi orang melaksanakan yang namanya nilai-nilai berakhlak tidak. Karena nilai-nilai berakhlak ini ya pada kegiatan aktualisasi itu adalah sebuah bentuk latihan habituasi. Di mana dari latihan habituasi itu ya Bapak dan Ibu nanti akan menjadi sebuah pembiasaan. Oke, kemudian Bapak dan Ibu nggih, eh, untuk maaf sebentar. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, nggih, tentunya ya di dalam kegiatan kita hari ini ya mungkin di awal perlu sebentar ya, saya ada telepon. Aku cek ngulang. Oke, baik Bapak dan Ibu ya bahwa kegiatan kita ya ini nanti ada sinkronusnya itu 3 kali, nggih. Tadi saya di awal sudah menyampaikan sinkronus 3 kali hari ini jam 2. Besok hari Selasa jam 2, kemudian besok hari Kamis jam 9 pagi. Kemudian kegiatan asinkronusnya Bapak dan Ibu, nggih, kegiatan asinkronusnya karena di hari ini atau di asinkronus pertama ini JP-nya cukup banyak sesuai dengan kurikulum yang ada, maka kami memberikan tugas itu yang agak pantas dengan JP-nya. Maka nanti untuk tugasnya untuk individu ada 2, nggih, ada LK1, LK2, Bapak dan Ibu, dan untuk kelompok ada di LK3. Untuk LK3 nanti Bapak dan Ibu kumpulkan maksimal besok jam 1 siang. Ya, karena jenengan kelompok 4, 3, 4, besok kita Zoom-nya itu jam 2, maka boleh dikumpulkan H-1 jam sebelum sinkronus yang berikutnya. Untuk LK1, LK2 monggo diupload besok terakhir besok jam 9 malam. Tapi saya sarankan kalau bisa diselesaikan karena nanti jenengan besok itu yang di hari Rebu itu untuk kegiatan sinkronus yang keduanya, asinkronus kedua ini malah nanti tugasnya adalah individu. Maka Bapak dan Ibu, materi atau penugasan dari Pak Muhlis di dalam AIK tadi akan kita kembangkan untuk menyusun LK3. Termasuk nanti di tugas individu di LK5, nggih, di LK5 ini juga Bapak dan Ibu nanti akan mengkaitkan apa yang disampaikan Pak Muhlis terkait analisis isu dengan APKL, dengan USG, dengan Fishbone ini tidak hanya basis teori, tapi besok akan Bapak dan Ibu praktekkan
Dan itu nanti menjadi miniatur dari LA. Jadi LK5 ini kalau LK5-nya fix final, sebenarnya mau diuji apapun, it's okay. Nah, kemudian nanti hari ketiga ya ini tugasnya juga nanti untuk asinkronus 2 penugasannya yang LK5 nanti bisa dikumpulkan di hari Kamis jam 8 pagi karena kita akan sinkronus jam 9. Untuk learning journalnya nanti bisa disusulkan di hari Kamis malam enggak apa-apa. Jadi yang penting ya, yang penting yang segera upload di BLC itu adalah LK3 dan LK kelima. Oke, ada pertanyaan dulu Bapak dan Ibu silahkan. Untuk untuk apa namanya? Untuk skenario pembelajaran eh, yang ada di agenda ketiga. Silahkan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan. Silakan. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan dulu. Izin sedikit Ibu Ratna, Gimana? kaitan dengan izin sedikit berkaitan dengan Oke, tugas kelompok 1 LK3. Analisis isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN itu gambarannya seperti apa sih Bu? ya. Mata bulan itu. Oke, gini gambarannya gini Bapak. Nanti akan saya jelaskan pas mereview ya. Jadi misalnya, oke ya, karena ada pertanyaan saya akan ke slide selanjutnya dulu. Nanti akan saya kembalikan ke situ. Oke, gini, misalnya kemarin kan Panjenengan kan dengan Pak Mulis kan sudah diminta melakukan identifikasi isu kan Pak. Saya contohkan. Misalnya mengambil isu yang sumbernya dari ini, dari tugas seorang guru. Karena mohon maaf ya, saya mungkin memberikan Bu Ratna kalau kayak apa jenenge contohnya guru itu. Karena memang saya yang lebih paham itu memang di pendidikan itu ya. Jadi misalnya tugas seorang guru di dalam undang-undang kan ada ya. Tugas seorang guru itu adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Namun, dalam madrasah panjenengan, jenengan menemukan ada guru yang tidak memiliki kemampuan dalam merencanakan pembelajaran. Datanya didapat dari mana? Berdasarkan hasil observasi, berdasarkan hasil wawancara, guru itu tidak menyusun perencanaan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru itu perencanaan pembelajarannya cuman copy paste karena dianggap perencanaan pembelajaran itu hanya sebatas syarat administrasi. Maka di situ ada gap kan? Wong guru gue aslinya tugasnya yang merencanakan pembelajaran. Lah karena gurunya itu tidak merencanakan pembelajaran, maka bisa kita anggap misalnya ada permasalahan eh, guru menyusun atau guru tidak belum memiliki ya perencanaan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Atau nanti kan biasanya kalau identifikasi isu itu dimintanya kan diawali dengan kalimat negatif. Belum tersedianya perencanaan pembelajaran yang didasarkan pada kebutuhan siswa. Maka di situ ada gap. Sebenarnya padahal tugas guru itu yang nyusun perencanaan pembelajaran. Karena ada gap di tugas, maka di sini sumber isu berasal dari manajemen ASN. Artinya,
kita itu akan bisa memberikan sebuah kesimpulan sumber isu itu berasal dari manajemen ASN atau Smart ASN ketika Bapak dan Ibu mendalami isu tersebut. Nah, karena nanti yang bisa kita angkat menjadi rancangan aktualisasi adalah isu-isu yang bersumber dari manajemen ASN dan Smart ASN. Terus lagi, misalnya terkait tentang nilai dasar. Nilai dasar itu kan yang berakhlak, nggih. Nah, misalnya berdasarkan ini datanya dulu. Berdasarkan hasil survei kepuasan pelayanan publik di KUA bla 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 yang harusnya nilai SPKP itu maksimalnya 4 dan baik itu nilainya di atas 3, ternyata pelayanan KUA itu mendapatkan nilai 2, sekian. Maka di situ ada permasalahan tentang apa? Tentang berorientasi pelayanan. Jadi jangan hanya menyalahkan masyarakatnya. Oh, ternyata ada permasalahan tentang apa? Belum optimalnya pelayanan publik di KUA straight. Ini berarti masuk di dalam nilai dasar berorientasi pelayanan. Kenapa kok itu misalnya manajemen ASN? Karena ternyata para pegawainya belum bisa memberikan atau belum implementasi berorientasi pelayanan kepada masyarakat. Itu kalau misalnya manajemen ASN. Kemudian kalau terkait dengan Smart ASN ini ya, Smart ASN berarti ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pilar literasi digital. Di mana Bapak dan Ibu menemukan skill jenengan lah, jangan rekan-rekan jenengan, skill panjenengan terkait tentang digital skill, ya, terkait tentang digital skill. Belum optimalnya pemanfaatan SIMKAH, ya kan? Belum optimalnya pemanfaatan SIMKAH. Loh, kenapa ora optimal? Oh lah, sing operatornya rung mudeng, Bu. Nah, berarti di sini ada something di digital skill. Maka itu masuk di dalam di dalam Smart ASN. Jadi kalau kita kaitkan di sini nanti Bapak dan Ibu dari isu-isu yang kemarin Bapak dan Ibu sudah identifikasi dengan Pak Muhlis, untuk kelompok 3 nanti masing-masing orang milih satu isu jenengan yang sumber isu berasal dari manajemen ASN. Karena tadi disampaikan bahwa pada agenda 3 ini merupakan pintu masuk. Loh, kok pintu masuk? Karena isu-isu itu yang nanti akan kita angkat adalah harus isu-isu yang terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Oke, gitu. Jadi terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Jadi permasalahan yang di luar Smart ASN dan manajemen ASN itu tidak bisa kita lanjutkan. Oke, gitu Pak ya untuk manajemen. Jadi nanti masing-masing kelompok ya, kelompok 3 nanti saya tidak akan menggunakan kelompok kecil atau besar, kelompok kecil ya, tapi nanti langsung saja untuk kelompok 3 masing-masing orang memberikan satu isu saja, tapi isunya terkait tentang manajemen ASN. Boleh nggak Bu milih isu yang kemarin dari Pak Mulis itu? Nah, untuk kelompok 4 nanti isunya adalah yang terkait dengan Smart ASN. Nah, ini untuk memperdalam Bapak dan Ibu besok saat RA jenengan menyusun RA bab 2 gon bagian deskripsi isu. Oke. Gon bagian deskripsi isu. Karena banyak ditemukan pada saat melaksanakan seminar RA nyebut ke isune berdasarkan asumsi, tidak berdasarkan data atau fakta. Padahal isu yang kita angkat adalah isu-isu yang berdasarkan data dan fakta yang ada, tidak berdasarkan
asumsi atau persepsinya jenengan. Maka latihannya nanti dengan menyusun LK ketiga. Kemudian nanti di hari kedua dilanjutkan. Kalau yang LK3 ini satu orang hanya mengkontribusi atau urunan isu kuisiji. Besok pada LK kelima masing-masing harus mempunyai 5 isu. Karena nanti yang di rancangan aktualisasi identifikasi isunya juga 5. Nanti jenengan tidak hanya mendeskripsikan isunya saja, tetapi nanti sampai pada penapisan isu, menentukan core isu, sampai membuat yang namanya gagasan kreatif. LK5 ini sebenarnya sebagai miniatur LA. Nek LK5 nih oke, nanti LA nih gampang garik lanjutke sing penting kuwi core isune duwe, gagasan kreatif duwe, kuwi wis duwe judul LA. Oke, gitu ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu tentunya, nggih, Bapak dan Ibu pada saat Bapak dan Ibu sebelum melaksanakan kegiatan blended learning ini, nggih, Bapak dan Ibu, kemarin Bapak dan Ibu sudah melakukan kegiatan MOOC. Monggo silahkan Bapak dan Ibu, nggak apa-apa, linknya jadi satu dengan teman-teman yang kelompok 1 dan 2, nggak apa-apa, nanti Bapak dan Ibu tinggal menambahkan yang di bawahnya. Silakan Bapak dan Ibu tuliskan di Padlet, ya. Sebentar saya kasih linknya. Oke, ini ada link Padlet. Silakan Bapak dan Ibu menjawab 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama nanti Bapak dan Ibu di yang kuning, di background kuning, dan yang pertanyaan kedua nanti di background yang biru. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, boleh disambung komentarnya di bawahnya teman-temannya yang sudah ada. Ini kan tadi untuk teman-teman yang pada kelompok 1 dan 2. Silahkan Bapak dan Ibu tuliskan pengalaman Bapak dan Ibu dalam melaksanakan kegiatan MOOC. Ada 2 pertanyaan.
Oke, ini sudah ada yang nulis, ya, Pak Muhammad Faiz. Pak Nanda Karisma juga sudah. Monggo yang sudah di background kuning bisa ke yang pertanyaan yang di biru. Pertanyaan kedua, apakah ada kesulitan atau ada hal yang memudahkan proses belajar Bapak dan Ibu dengan MOOC? Oke, Bapak dan Ibu sambil menulis, saya tak ke kamar mandi sebentar, nggih. Oke, nggih, ini ada yang kesulitan, ada beberapa istilah materi yang belum saya pahami, nggih. Kemudian memang tidak ada komunikasi. Kemudian terdapat kendala dalam jaringan internet. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya. Maka mungkin saya sampaikan sekaligus, nggih, Bapak dan Ibu, nanti untuk persiapan Bapak dan Ibu seminar rancangan aktualisasi, pastikan Bapak dan Ibu berada di tempat yang sinyalnya bagus. Itu yang pertama. Pencahayaannya bagus. Dan berikutnya, Bapak dan Ibu harus membiasakan diri untuk ngerekod, ya. Yang dari hari pertama tekan hari ke-10 rung tahu ngerekod. Besok kalau panitia meminta list yang rekod, silahkan jenengan tunjuk tangan. Untuk latihan ben saat nanti jenengan seminar RA itu Bapak dan Ibu itu yang rekod sopo ora ono panitia. Besok mandiri semua. Share screen dhewe, ngerekod dhewe,
nyekrinsuti nanti kalau ada moderator bicara, penguji bicara, atau jenengan nanti yang memaparkan semua di screenshot mandiri. Maka Bapak dan Ibu monggo berlatihlah. Nah, maka Bapak dan Ibu ini tadi sudah saya sampaikan, nggih. Jadi terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN tentunya saya di waktu yang super singkat ini saya tidak akan membahas satu persatu tentang nilai dasar apa itu sudah dibahas di agenda 2 tentang peran Bapak dan Ibu apa. Ya, nanti Bapak dan Ibu masing-masing tentunya ketika menyusun rancangan aktualisasi Bapak dan Ibu akan tahu sebenarnya tusi jenengan sebagai penyuluh itu apa, tusi panjenengan sebagai apa tadi untuk produk halal tadi ya itu apa, terus tugas fungsinya sebagai guru apa, yang dosen juga memiliki tugas apa, maka nanti ketika ada kesenjangan antara realita dengan regulasi yang ada itu menjadi sebuah permasalahan. Sebenarnya kan masalah itu kan permasalahan itu kan kondisi ideal atau kondisi yang kita harapkan dengan kondisi nyatanya ini ada sebuah gap, gitu kan? Ada sebuah gap yang itu namanya isu atau permasalahan. Kemudian terkait dengan smart ASN ya, kaitannya misalnya tadi digital skill. Oh ternyata Bu kemampuan, misalnya ada ini, Bu anu orang-orang itu masyarakat itu kok nggak paham tuh Bu syarat-syarat nikah. Kita gali. Sebenarnya itu masyarakatnya saya nggak paham atau kitanya sebagai ASN sing kurang melakukan kegiatan. Nah, maka misalnya kok medsosnya kita itu media sosial kita itu Bu pengikutnya mau sitik. Dan jaringan sosialisasi ora tentang media sosial itu kepada masyarakat, kepada Pak Mudin, kepada penyuluh dan seterusnya. Sosialisasi enggak lah. Maka nanti Bapak dan Ibu lihat, oh enggak sosialisasi Bu. Wong pegawai ini KUA rada mudeng misal. Maka di situ ada problem terkait digital skill atau guru nih. Ini kan sekarang madrasah itu kan banyak nih yang sudah punya smart TV nih. Tapi ketika ditanya smart TV itu dipakai untuk apa? Oh, smart TV ini mau dilayar tok, Bu. Percuma. Padahal sebenarnya smart TV itu yang touchscreen itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran apa mengaktifkan peserta didik. Karena di sini apa? Ternyata ada something bahwa kita itu ya harusnya memiliki kemampuan atau digital skill yang mumpuni. Untuk apa? Untuk bisa menghadirkan konten-konten yang kreatif, untuk bisa menghasilkan media pembelajaran yang bagus dan seterusnya, maka di situ ada permasalahan digital skill. Maka ketika permasalahannya itu adalah digital skill, sumber isu itu berasal dari smart ASN. Maka Bapak dan Ibu, penugasan dari kami ya para teman-teman fasilitator agenda ketiga ini, ya, Bapak dan Ibu itu adalah yang identifikasi isu dan deskripsi isu ini, ya, Bapak dan Ibu, ini kita lakukan pada LK3 secara kelompok. Di mana nanti Bapak dan Ibu pada saat nyusun RA pun akan diminta mendeskripsikan isu itu dari 3 hal, yaitu data fakta, dampak, serta sumber isu itu berasal dari apa namanya smart ASN atau manajemen ASN. Oke, ya. Oke, kemudian nanti untuk di kalau yang besok itu tugas kelompok panjenengan itu hanya satu isu saja, yang kelompok 3 terkait manajemen ASN, yang kelompok 2 terkait smart ASN, maka nanti di LK5 jenengan akan mengidentifikasi 5 isu. 5 isu nanti itu sumbernya bisa manajemen ASN, bisa smart ASN, sampai nanti jenengan mempraktekkan agenda 1 pada penapisan isu dengan APKL, USG, dan Fishbone. Sehingga jenengan punya yang namanya gagasan kreatif.
Sebenarnya proses identifikasi isu ini sampai gagasan kreatif ini Bapak dan Ibu ini sudah menjadi miniatur dari rancangan aktualisasi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ini penjelasan tugas untuk asinkronus 1, monggo silahkan dibaca ya Bapak dan Ibu. Mungkin kalau di BLC ini untuk mentionnya masih punyanya Pak Falah ya, nanti diganti saja mentionnya mention saya, kebetulan pengajarnya saya karena memang untuk yang di BLC itu pakai master ya, master template gitu ya. Jadi eh, bukan masing-masing nama WDA. Silakan ada pertanyaan dulu untuk kegiatan asinkronus, khususnya untuk tugas individu. Saya izin tanya, Nggih. yang terkait tugas individu 4 yang LK5 itu, kalau saya dari kelompok 3 itu kan analisis isu aktual terkait manajemen ASN. Apakah itu harus sesuai dengan Ini ya, LK 3 toh. LK berapa yang ditanyakan? Halo? Mungkin sinyalnya jelek itu, Bu. Nggih, kalau penjelasan LK5 tidak sekarang nggih. Karena LK5 akan saya jelaskan besok ketika setelah sinkronus yang kedua. Oke, kita fokus dulu pada asinkronus 1. Asinkronus 1 itu ada 2 LK individu yang ini kita kumpulkan nanti hari Selasa jam 21 malam. Dan yang LK 3 ini yang besok jam berapa? Jam 1 siang. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi nanti masing-masing individu ya dari kelompok 3, nanti masing-masing individu itu memberikan satu isu yang di instansinya yang bersumber dari manajemen ASN. Nanti pilih isu yang kemarin kan dari Pak Mukhlis kan sudah ada 5 ya, nanti Bapak dan Ibu tinggal milih satu. Kemudian yang dari kelompok 4 nanti fokus milih satu yang Smart ASN. Kemudian nanti Bapak dan Ibu itu akan bisa menunjukkan itu bersumber dari manajemen ASN atau Smart ASN seperti yang saya sampaikan tadi. Maka Bapak dan Ibu akan bisa mengambil kesimpulan sumber isu itu berasal dari manajemen ASN atau Smart ASN ketika Bapak dan Ibu sudah memberikan penjelasan. Kemudian nanti lengkapi dengan data dan fakta serta dampak jika isu tidak diselesaikan. Karena ini yang membedakan jenengan sebagai CPNS golongan 3 dan CPNS golongan 2. Besok ini kita upload, nanti dibikin di Canva atau di PowerPoint. Besok kita paparkan jam 2. Tolong nanti masing-masing kelompok dari kelompok 3 dan kelompok 4 tunjuk moderator dan presenter sekalian. Karena besok untuk kegiatan diskusi yang akan memandu adalah moderator masing-masing kelompok. Silahkan kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya untuk LK1, Bu. Eh, LK1 yang berarti kan tugas hari ini LK1 dan LK2. LK Yang 1, LK LK1, 2, LK 3. ya. Untuk Ya, LK1 ini kan berbentuk video pendek, itu harus tampak muka atau tidak, atau hanya monggo terserah jenengan, Pak. terserah ya? Nggih, nggih, bebas saja, nggih. Kalau yang LK 2 karena ada aku instansiku ya mestinya kelihatan jenengan. Nggih. Bebas, soalnya nggak ada ketentuan, nggih. Yang mungkin jenengan nanti bisa fokus diskusi dulu dengan teman di LK 3 ini ya untuk kita paparkan besok jam 2 siang. Itu Bapak dan Ibu, cukup jelas, nggih? Izin tanya lagi, Bu. Nggih. Untuk yang MK3 ini kelompok per apa namanya 3 sama 4 atau 3A 3B 4 A Enggak, 4B, Bu. kelompok 3 dan 4 aja. Jadi makanya itu isunya 10, Pak. Oh, Bu. Nggih, Iya, kelompok besar ya. iya, Bu. Kelompok 3 itu berarti manajemen ASN, yang kelompok 4 smart ASN. Gitu Pak, nggak usah dibagi AB. Oke? Oke ya Bapak dan Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian Bapak dan Ibu, karena ini saya juga sudah di WA panitia, Mbak Bu Ratna sudah ditunggu teman-teman angkatan 48. Oke.
Gitu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu besok jam 2 siang ya Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nanti Bapak dan Ibu Waalaikumsalam bisa warahmatullahi wabarakatuh. dipelajari lagi nggih untuk penugasan dan seterusnya nggih. Terima kasih, Ibu. Nggih, sami-sami.